Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu Imas Nurhayati pada pelajaran Sosiologi kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 2 tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pada pertemuan sekarang, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah siswa mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Mari kita lanjut pada materi tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Apa itu individu? Kalian pasti ingin tahu, ya? Individu adalah berasal dari bahasa Latin individuum, yang artinya tidak terbagi. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Selanjutnya, keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, kala dan warga. Kala warga yang berarti anggota kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu, keluarga inti yang disebut dengan nuclear family, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mari kita bahas lebih jauh lagi tentang apa itu pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah ada 3. 1. Peran ayah. Ayah sebagai suami. Ayah berperan sebagai pencari nafkah, mendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga dan sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. 2. Peran ibu. Ibu sebagai istri. Ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya, juga sebagai pelindung. 3. Peran anak. Anak-anak melaksanakan peran psikososial dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Apa itu tentang psikososial? Psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi di sini psikososial anak sangat berkaitan dengan hubungan keeratan antara ayah dan ibu. Nah, selanjutnya tentang tugas-tugas keluarga. Apa saja tugas-tugas keluarga itu? 1. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya, yaitu di dalamnya harus terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 2. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga. Keutuhan rumah tangga penting di sini. 3. Pembagian tugas seperti yang dibahas di depan tadi, bahwa ada tugas utama dari ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. 4. Sosialisasi antar keluarga. Pada keluarga harus terdapat sosialisasi yang intens dan primer, karena dalam keluarga kita harus sering bertemu, kita harus sering bersosialisasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. 5. Pengaturan jumlah anggota keluarga. Yang disebut dengan pengaturan jumlah anggota keluarga di sini adalah pada sebuah keluarga kita harus memiliki komitmen berapa jumlah anak yang diinginkan dan kita harus menyadari apa tugas dan peran kita masing-masing. Yang keenam adalah pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. Di sini terjalin ketertiban apabila
tugas dan peran-peran dalam keluarga berfungsi sesuai dengan semestinya. 7. Penempatan anggota-anggota keluarga. Di sini, peranan anggota-anggota keluarga harus sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang tidak ada, pergi atau keluar dari keluarga tersebut, maka diharapkan anggota keluarga lainnya dapat menggantikan fungsi dan peran keluarga yang lain. 8. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya. Di sini dibutuhkan motivasi yang kuat agar keutuhan keluarga tetap terjalin. Selanjutnya, mari kita lihat tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi pendidikan. Dalam hal ini, tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak-anak. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi anak-anak. Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 3. Fungsi perlindungan, yaitu melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga anggota keluarga merasa aman. Fungsi yang keempat adalah fungsi perasaan. Dalam hal ini, menjaga perasaan dan suasana hati anak dan anggota keluarga dan 4. Fungsi perasaan. Dalam hal ini, menjaga perasaan dan suasana hati anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi serta berinteraksi antar sesama anggota keluarga, sehingga setiap anggota keluarga saling pengertian satu sama lain. 5. Fungsi religius, yaitu fungsi pendidikan agama, akhlak, dan sebagai dasar yang paling baik. 6. Fungsi ekonomis. Di sini, seluruh keluarga harus dapat terjamin kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 7. Fungsi rekreatif. Dalam fungsi rekreasi ini tidak harus selalu bepergian ke tempat-tempat hiburan, tetapi menciptakan suasana yang aman dan nyaman di rumah juga termasuk fungsi rekreatif. 8. Fungsi religius, yaitu fungsi keagamaan, nilai-nilai, norma-norma. 9. Fungsi memberikan kasih sayang atau fungsi afeksi, melindungi dan menyayangi anak-anak didik, anak-anak kita. Nah, itulah tentang pengertian individu, keluarga, tugas keluarga, dan fungsi keluarga. Mudah-mudahan kalian semua mudah untuk memahami materi ini. Akhir kata dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.